Jadi dalam hal ini video saya akan menunjukkan kepada Anda cara membuat avatar AI yang dia gunakan di salurannya. Saya juga akan menunjukkan kepada Anda cara membuat suara AI untuk digunakan di video Anda, cara membuat skrip video menggunakan AI, dan beberapa hal lain yang Anda perlukan untuk dapat menjalankan saluran otomatis YouTube tanpa wajah ini. Jadi hal pertama yang perlu Anda ketahui sebelum kita mulai adalah alasan mengapa mitos ini ada, mengapa Anda tidak dapat memonetisasi saluran YouTube yang sepenuhnya otomatis adalah karena orang-orang menggunakan konten daur ulang dan itu melanggar persyaratan layanan YouTube. Konten daur ulang apa yang mungkin Anda tanyakan? Misalnya, katakanlah Anda mengunjungi situs web seperti Pixabay.com yang merupakan situs web gratis di mana Anda bisa mendapatkan rekaman stok tetapi sepenuhnya gratis. Oleh karena itu banyak orang-orang menggunakan situs web yang sama karena banyak rekaman yang akan Anda dapatkan dari situs web yang sama akan digunakan pada beberapa video di beberapa saluran berbeda. Inilah yang dianggap YouTube sebagai konten daur ulang. Jadi beberapa tips yang saya dapat secara pribadi memberi Anda agar Anda tidak memiliki konten daur ulang di video Anda adalah jangan gunakan gambar stok dari Canva, dan jika Anda akan menggunakan rekaman stok pastikan untuk mendapatkan rekaman stok berkualitas tinggi. Saya tidak menyuruh Anda untuk tidak menggunakan stok rekaman, tetapi saya menyarankan Anda untuk mendapatkan rekaman stok berkualitas tinggi dari situs web seperti Shutterstock atau Artlist. Dan situs web seperti ini yang mengenakan biaya keanggotaan premium untuk memberi Anda rekaman stok premium sehingga Anda tidak mendapat masalah dengan persyaratan layanan YouTube. Itu hal pertama yang perlu Anda ketahui untuk dapat memiliki saluran seperti ini. Sekarang mari kita mulai dengan langkah pertama. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah membuat akun Gmail baru. Jadi lanjutkan ke gmail.com, klik di sini buat akun untuk kantor atau bisnis saya, dan Anda ingin CL sepenuhnya membuat email baru dari awal. Anda tidak akan menggunakan email yang Anda miliki saat ini karena jika Anda melakukannya akun yang Anda gunakan untuk menonton video YouTube akan mengganggu algoritma dan Anda mungkin tidak mendapatkan jumlah penayangan dan jumlah keterlibatan yang Anda cari. Alasannya karena itu akan mengacaukan algoritma dan Anda tidak melakukannya. Anda tidak ingin ketika Anda mengepostkan video, ketika Anda mulai mengepostkan video di saluran baru, YouTube hanya akan melihat video baru Anda, judul, gambar kecil, tag, tagar yang Anda gunakan, semua hal itu, dan itu akan langsung mendorong video Anda ke pemirsa yang tepat. Itu sebabnya Anda menginginkan akun YouTube baru. Jadi lanjutkan dan buat Gmail baru dan gunakan Gmail ini untuk membuat akun YouTube baru. Langkah nomor 2, buat avatar AI Anda. Untuk melakukan ini cukup ambil selfie, ambil ponsel Anda, ambil selfie diri Anda silakan dan unggah selfie ini ke Midjourney. Setelah itu salin tautan ke gambar Anda, ambil tautan itu tempelkan kembali di Midjourney sebagai perintah. Sekarang tekan enter dan setelah itu buat avatar AI Anda persis seperti yang dia lakukan di video itu yang Anda lihat di layarnya saat ini. Jangan khawatir jika avatar Anda tidak terlihat seperti yang Anda harapkan pada percobaan pertama. Teruslah mencoba, terus lakukan itu berulang kali hingga Anda mendapatkan avatar yang sesuai dengan keinginan Anda. Senang dengan setiap kali Anda melakukannya. Di tengah perjalanan AI tidak akan pernah memberi Anda gambar yang sama, tidak akan pernah mengulangi gambar yang sama. Jadi jika Anda memberikan perintah yang sama di tengah perjalanan, itu akan selalu memberi Anda hasil yang berbeda. Jadi pertahankan mencoba sampai kamu mendapatkan sesuatu yang kamu senangi, dan ketika kamu melakukannya kamu akan mendapatkan sesuatu yang mirip dengan ini yang kamu lihat di layarmu saat ini. Ini adalah hasil dari banyak percobaan yang dilakukan Natasha untuk mengubah aslinya gambar ke dalam avatar AI yang dia sukai, yang benar-benar terlihat seperti dirinya di kehidupan nyata. Tidak harus terlihat seperti Anda di kehidupan nyata, tetapi itulah yang ingin dia lakukan jika Anda menginginkan perintah yang sama persis seperti yang dia gunakan. Untuk membuat avatar AI-nya, saya akan menyertakan prompt itu pada file teks di bawah deskripsi video ini, jadi silakan saja dan klik pada file teks, buka. Lalu Anda dapat menyalin dan menempelkan prompt yang sama persis ke tengah perjalanan. Untuk mendapatkan yang serupa hasilnya saya hanya menyarankan Anda mengubah fitur pribadi yang dia miliki karena dia memiliki rambut jahe dan hal semacam itu. Anda ingin mengubahnya sesuai dengan gambar pribadi Anda. Langkah nomor 3, buat skenario latar belakang Anda sendiri. Untuk melakukan langkah ini Anda dapat menggunakan Canva tautan. Juga akan ada dalam file teks, cukup klik tautan tersebut, buka canva.com. Setelah Anda berada di canva.com, Anda ingin mencari latar belakang meja komputer, Anda juga dapat membuka pertengahan perjalanan untuk melakukan langkah ini. Jika tidak,
Saya tidak ingin menggunakan Canva, saya hanya menyarankan Anda menggunakan Canva karena Canva tidak memerlukan keanggotaan dan lebih mudah digunakan, tetapi Midjourney jika Anda ingin menjadi profesional sejak awal maka Midjourney akan memberi Anda latar belakang yang benar-benar unik yang tidak dimiliki siapapun. Sebenarnya jika Anda ingin serius dengan saluran Anda, saya sangat menyarankan Anda menggunakan Midjourney. Berapa $10 jika Anda ingin menghasilkan uang dari YouTube, tetapi Mid perjalanan tidak wajib. Pacar saya menggunakan Canva 1 dan inilah yang Anda lihat di layar Anda saat ini. Lalu dia meluangkan waktu untuk mempersonalisasi latar belakangnya, dia menambahkan animasi berlangganan ke latar belakang seperti yang Anda lihat dan boom, dia sudah memiliki latar belakang untuk salurannya. Langkah nomor 4. Membuat suara yang dia gunakan suara yang saya gunakan dan yang terbaik yang pernah Anda temukan di pasaran disebut 11 laboratorium. Mereka memiliki suara paling realistis di pasaran dan mereka bahkan dapat membuat suara Anda sendiri jika itu yang Anda inginkan mencari. Jadi ini contohnya, inilah contoh apa yang 11 Labs dapat lakukan dengan suara Anda. Seperti yang Anda lihat itu adalah tiruan suara dari suara saya sendiri yang agak gila jika dipikir-pikir karena kedengarannya sangat mirip. Sekarang jika Anda mau unduh MP3 yang baru saja Anda dengar di layar Anda sekarang, saya akan meninggalkannya juga di file teks. Anda cukup mengeklik tautannya dan mendengarkan tefas, bandingkan dengan suara saya sendiri sekarang dan lihat betapa miripnya kedengarannya. 11 Labs adalah pengisi suara terbaik di pasar. Saya tidak memiliki afiliasi dengan platform ini karena mereka tidak memiliki program afiliasi. Sayang sekali karena akan sangat bagus jika mereka memilikinya, tetapi saya akan menunjukkan harganya kepada Anda. Ini dia, mereka memiliki paket 0 selamanya yang Anda dapatkan hingga 10.000 karakter per bulan yang tidak akan cukup jika Anda benar-benar ingin menganggap serius YouTube. 10.000 karakter tidak akan cukup, maka mereka memiliki paket awal yang Anda dapatkan 30.000 karakter per bulan dan itu $5 per bulan, tetapi Anda mendapat diskon 80% di bulan pertama. Lalu Anda memiliki kreator yang mendapat diskon 50% di bulan pertama yaitu $22 per bulan dan Anda mendapatkan $11 dan Anda mendapatkannya seharga 11 sebulan ini secara pribadi yang saya gunakan saat ini dan itu cukup bagi saya. 100.000 karakter per bulan termasuk oke, ini lebih dari cukup untuk rata-rata orang. Jika Anda memposting hingga 3 video per minggu ini mungkin cukup untuk Anda sekarang. Apa yang juga dapat dilakukan oleh rencana pencipta di sini adalah mengkloning suara Anda sendiri. Ini sangat bagus karena jika Anda ingin memiliki saluran yang benar-benar memiliki suara Anda sendiri di saluran ini adalah rencana yang memungkinkan Anda melakukannya. Satu hal yang perlu diketahui saat Anda menggunakan U11 Labs adalah Anda hanya dapat membuat suara hingga 5.000 karakter sekaligus. Namun hal ini tidak menjadi masalah. Anda dapat Anda dapat menyalin dan menempelkan skrip Anda 5.000 karakter sekaligus dan kemudian Anda dapat mengumpulkan audio dalam program pengeditan Anda. Sekarang jika Anda tidak ingin menggunakan suara Anda sendiri, Anda selalu dapat memilih suara yang berbeda. 11 Labs memiliki beberapa suara-suara yang dapat Anda pilih. Ingatlah untuk memilih suara yang benar-benar cocok dengan gaya dan niche saluran yang Anda buat. Langkah kelima, membuat avatar berbicara Anda. Ingat gambar yang Anda buat itu, avatar itu, sehingga akan menjadi kepala bicara Anda. Saya berbicara dengan Anda di video saya sekarang, Anda akan memiliki avatar di saluran Anda yang melakukan hal yang persis sama di video Anda, yang bukan Anda, tetapi itu akan menjadi avatar AI Anda. Ini akan memberikan saluran Anda perasaan terhubung dengan pemirsa Anda sehingga ketika Anda hanya menonton video dan Anda tidak melihat seseorang di layar, hal itu tidak memberikan pemirsa perasaan koneksi yang akan diberikan oleh avatar AI kepada Anda bahkan tanpanya. Anda berada di layar, ada beberapa perangkat lunak AI yang dapat Anda gunakan untuk membuat avatar Anda, tetapi yang terbaik seperti 11 Labs disebut DIT dan itulah yang kami gunakan dalam kursus kami dan itulah yang digunakan Natasha untuk membuat avatarnya. Tautan untuk Anda akses juga akan ada dalam file teks, jadi jangan khawatir. Saya telah mencantumkan semua tautan dan sumber daya untuk Anda di sana. Juga ada perangkat lunak berbayar yang tidak berafiliasi dengan saya. Mereka bahkan tidak punya sebuah program afiliasi, tetapi Anda harus mengeluarkan uang untuk dapat mengubah avatar Anda menjadi avatar percakapan langsung dan beginilah cara kerjanya.
Mereka memiliki beberapa paket seperti 11 Lab di Pro ini yaitu $16 per bulan Anda dapatkan 60 kredit dan itu memberi Anda 15 menit untuk berbicara video. Anda mungkin berpikir bahwa 15 menit tidak cukupkan setiap video yang saya buat seperti 10 hingga 20 menit, jadi alasan itu cukup adalah karena Anda tidak akan menampilkan avatar berbicara Anda di layar seluruh video, hanya menempatkan avatar di layar di awal dan di akhir video selama pertemuan video. Anda hanya akan menggunakan rekaman stok atau rekaman layar tergantung pada saluran yang Anda gunakan. Jika Anda membuat saluran seperti milik saya yang merupakan tutorial langkah demi langkah, maka Anda dapat dengan mudah menggunakan rekaman layar untuk menunjukkan kepada orang-orang cara melakukan langkah demi langkah dan di akhir video Anda menyelesaikan video dengan AI berbicara avatar. Untuk memulai video Anda menggunakan AI Talken avatar lagi menyapa orang-orang ke dalam video. Oke, jadi begitulah cara kerjanya. Jadi per video Anda mungkin menggunakan 1 atau 2 menit video. Jika Anda ingin lebih banyak menit video Anda juga dapat meningkatkan kredit di sini menjadi 100 kredit 240. Kredit harganya naik tetapi ini memberi Anda setidaknya 16 menit video, itu mungkin cukup untuk sebulan penuh. Jadi setelah Anda membuat akun gratis, maka Anda akan mengunggah suli suara yang Anda buat menggunakan 11 Lab untuk membuat video berbicara AI Anda. Jika Anda tidak ingin membuat avatar sendiri Anda juga dapat menggunakan salah satu avatar yang ada di situs web mereka. Terserah Anda, tetapi AI yang Anda buat di Midjourney akan menjadi lebih realistis dan unik. Ingat apa yang saya katakan tentang konten daur ulang, berhati-hatilah. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa meskipun Anda membayar untuk langganan berbayar, konten tersebut masih menambahkan hal yang mengganggu. Melakukan watermark di bagian bawah video dan cara menghilangkannya adalah dengan saat Anda mengedit video, cukup perbesar videonya sedikit. Opsi lain yang Anda miliki adalah Anda juga dapat mengaburkan tanda air sebelumnya menguploadnya ke YouTube, tapi saya sangat menyarankan Anda memperbesar saja videonya agar terlihat lebih alami. Sekarang langkah nomor 6 membuat skrip Anda. Sekarang untuk membuat skrip YouTube Anda sendiri, hal pertama yang akan Anda lakukan adalah mengetahui video mana yang akan Anda buat adalah mengunjungi YouTuber lain di niche Anda, ingat di niche Anda dan lihat video mana yang berkinerja terbaik di saluran mereka. Jadi cara yang Anda lakukan adalah membuka saluran mereka, buka video dan setelah Anda berada di video tersebut cukup klik yang paling populer di sini dan Anda akan melihat video berkinerja terbaik di saluran itu. Setelah Anda selesai melakukannya, Anda ingin mengunjungi situs web bernama docs.google.com. Situs web ini disebut Google Documents. Tautannya juga akan berada dalam file teks. Jangan khawatir, setelah Anda berada di sini, Anda ingin membuat dokumen kosong baru dan Anda ingin menuliskan 10 video dengan kinerja terbaik di saluran tertentu tersebut. Anda akan melakukan ini pada setidaknya 10 saluran dan ini akan memberi kalian 100 ide video. Jadi jika saya menyalin ide video misalnya saya akan menyalin yang ini dan yang ini dan yang ini sampai yang ini. Oke, jadi salin saja judul 10 teratas memutar video di saluran pesaing Anda. Anda memerlukan ekstensi Chrome yang disebut GPT obrolan web yang telah saya tunjukkan di saluran ini berkali-kali. Tetapi ini adalah ekstensi Chrome yang Anda lihat di layar Anda saat ini. Ekstensi Chrome ini akan memungkinkan Anda untuk memiliki pembuat skrip video di aplikasi obrolan GPT Anda. Sekarang setelah Anda memiliki 10 judul teratas dari video yang ingin Anda buat, buka obrolan GPT dan Anda akan melihat opsi ini. Di sini tertulis satu klik meminta Anda ingin mengaktifkan opsi ini dan setelah Anda mengaktifkan opsi ini, Anda akan melihat beberapa opsi di layar. Buka di sini di sebelah kanan yang bertuliskan cari dan cari skrip. Anda akan mencari pembuat skrip. Sekarang Anda seharusnya dapat melihat pembuat skrip YouTube. Klik ini, Anda akan memilih bahasa. Dalam kasus saya ini adalah bahasa Inggris. Anda akan memilih nada yang Anda inginkan untuk video tersebut. Saya akan melakukannya. Pilih percaya diri dan Anda dapat memilih gaya penulisan yang akan digunakan untuk skrip video. Saya hanya akan memilih kreatif. Sekarang katakanlah topik nomor 1 yang ingin saya buat. Yang saya tulis dari saluran pesaing saya adalah cara membuat saluran YouTube dalam 10 langkah sederhana. Baiklah, sekarang saya hanya akan menjalankan perintah dan generator skrip AI YouTube akan membuatkan skrip untuk saya tentang topik spesifik itu. Sekarang saya harus menyebutkan ini. Saya harus memberitahu Anda melakukan ini karena jika tidak, kebanyakan orang hanya menyalin skrip ini dari obrolan GPT dan mereka akan memberitahu saya bahwa itu tidak berfungsi dengan baik. Jadi setelah Anda membuat skrip di obrolan GPT, pastikan untuk menyalin semua yang dikatakannya dan Anda ingin menambahkan sentuhan Anda sendiri ke dalamnya.
Jadi jika Anda membaca skrip dari obrolan GPT sekarang, hai semuanya, selamat datang kembali di saluran. Anda baru di sini. Saya Tuan Reyes dan hari ini saya sangat bersemangat untuk berbagi sesuatu yang luar biasa dengan kamu kita terjun ke dunia kesuksesan YouTube bla 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 yang ingin Anda lakukan adalah Anda ingin menyalinnya katakanlah izinkan saya menyalin seluruh skrip dan Anda akan membuat perubahan pada skrip ini karena sekarang ini terdengar seperti robot dan sepertinya Anda tidak berbicara sekarang. Saya akan membacanya dan saya akan menyusun naskahnya karena saya akan berbicara dengan benar seperti yang saya katakan. Jadi hai semuanya selamat datang kembali di saluran itu bukan sesuatu yang saya pribadi mengatakan ketika Anda membuka video saya. Saya langsung menuju inti videonya. Saya tidak mengatakan hai semuanya, selamat datang kembali di saluran ini karena itu tidak relevan dengan pemirsa saya. Jadi cara saya mengungkapkannya adalah dalam video ini. Di video ini saya akan membaginya menjadi 10 langkah sederhana yang dapat ditindaklanjuti bagaimana Anda dapat membuat saluran YouTube yang sukses. Inilah yang akan saya katakan dan mungkin terdengar seperti sesuatu yang akan saya katakan dengan benar, jadi saya mengabaikan semua teks yang diberikan oleh obrolan GPT saya dan saya membuat versi saya sendiri dengan melakukan ini. Anda akan membuat skrip yang jauh lebih menarik dan itu akan terdengar seperti Anda dan Anda tidak akan dicoba oleh YouTube. Ini akan membuat Anda disetujui untuk monetisasi dan Anda tahu. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa itu akan terjadi memberi Anda lebih banyak penayangan di video YouTube Anda. Tidak ada yang mau mendengarkan video yang terdengar seperti dibuat oleh robot dan inilah cara Anda memberikan sentuhan pribadi. Anda tidak akan melakukan ini hanya pada satu bagian saja skrip, Anda akan melakukan ini pada keseluruhan skrip. Jadi pada dasarnya Anda akan menggunakan obrolan GPT untuk menulis semuanya untuk Anda itu akan memberi Anda kerangka dan kemudian Anda akan datang setelahnya dan menambahkan sentuhan pribadi Anda ke skrip-skrip. Sekarang izinkan saya mengajari Anda peretasan yang sangat keren yang dapat Anda gunakan untuk mengetahui apakah Anda perlu menambahkan sesuatu yang ekstra ke video Anda yang tidak ditambahkan pesaing Anda. Misalnya mari kita lihat video pesaing saya katakanlah itu Tuan katakanlah mari kita katakan itu Tuan Beast kan jika kita melihat video Tuan Beast di sini Anda bisa. Anda akan melihat bahwa kami memiliki garis waktu dan dalam garis waktu ini YouTube akan memberitahu Anda bagian-bagian dari video yang paling banyak ditonton orang-orang ini adalah bagian video yang paling sering diputar ulang seperti yang Anda lihat. Jadi ini berarti Anda dapat menambahkan bagian paling menarik ini ke skrip video Anda. Dengan cara ini Anda akan mendapatkan lebih banyak keterlibatan. Video Anda akan memiliki waktu tonton yang lebih baik daripada video pesaing Anda dan jika Anda melihatnya ada bagian yang memiliki keterlibatan rendah Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk menghapusnya dari video Anda sepenuhnya. Ini akan membuat video Anda jauh lebih baik daripada video pesaing Anda. Anda dapat berterima kasih kepada saya nanti. Ini juga sesuatu yang saya ajarkan di dalam YouTuber Pro sekarang. Langkah ketujuh dalam video ini adalah bagaimana Anda membuat gambar profil dan gambar spanduk profil Anda untuk saluran YouTube Anda. Hal pertama yang dapat Anda lakukan adalah menggunakan avatar Anda, gambar yang Anda buat sebelumnya sebagai gambar profil Anda. Itu yang terbaik untuk dilakukan atau Anda bisa pergi ke Canva lalu di sini di bilah pencarian Anda mencari logo dan Anda ingin mengklik opsi logo ini yaitu 500x500 dan Anda dapat mendesain logo yang benar-benar baru untuk saluran Anda dan Anda dapat melakukan hal yang sama untuk spanduknya. Ingat saja untuk menjadikan spanduk saluran Anda sesuatu yang sesuai dengan keseluruhan niche saluran dan apa yang Anda bicarakan di saluran Anda. Sekarang satu hal terakhir yang perlu Anda ketahui sebelum saya meninggalkan Anda dalam video ini adalah agar dapat berjalan efektif di tengah memutar iklan di video Anda yang merupakan sumber sebagian besar uang saat Anda menjalankan iklan di video Anda. Ada iklan yang muncul saat Anda berada di tengah-tengah video yang mengganggu Anda saat Anda sedang menonton di tengah-tengah video. Videonya kan bukan yang sebelum video yang ada di tengah iklan itu disebut iklan mid-roll dan untuk bisa menambahkan iklan mid-roll ke video Anda harus berdurasi 8 menit. Itulah sebabnya sebagian besar video yang Anda lihat di YouTube berdurasi 8 menit atau lebih tetapi Reyes bagaimana saya tahu jika video saya berdurasi 8 menit? Saya tidak tahu bagaimana cara melihatnya. Kita akan pergi ke penghitung karakter yang tautannya juga akan ada di file teks untuk Anda dengan nyaman dan Anda ingin melihat apakah skrip yang Anda buat menggunakan obrolan GPT memiliki setidaknya 2000 karakter atau 2000 kata.
Maaf, bukan karakter kata 2000 kata. Jika video Anda memiliki setidaknya 2000 kata dan Anda cukup bagus untuk pergi. Jika video Anda tidak memiliki 2000 kata, saya sarankan Anda terus menulis. Gunakan obrolan GPT untuk memberi Anda lebih banyak ide. Gunakan obrolan GPT untuk memberi Anda lebih banyak langkah. Gunakan obrolan GPT untuk menghasilkan lebih banyak metode, lebih banyak cara untuk melakukan hal yang sama, dan ini akan memberi Anda lebih banyak karakter untuk ditulis tentang. Langkah 8 dalam video ini, bagaimana Anda menemukan judul untuk video Anda. Kebanyakan orang tidak mengetahuinya, tetapi judul adalah bagian terpenting dari video. Itu lebih penting daripada thumbnail, itu lebih penting daripada skrip, itu lebih penting daripada apa yang Anda tampilkan dalam video itu. Bagian terpenting dari video itu judul adalah alasan orang mengklik video Anda untuk menontonnya. Jika mereka tidak mau, jika tidak tertarik dengan video tersebut, judul video Anda, mereka tidak akan mengklik dan menonton video Anda. Jadi bagaimana Anda menemukan judul video Anda yang benar-benar relevan? Yang perlu Anda lakukan adalah jangan membuat video yang menurut Anda akan berhasil, membuat video yang Anda tahu akan berhasil dengan baik. Bagaimana cara mengetahui video mana yang akan berhasil? Ada dua cara yang dapat Anda lakukan. Yang pertama adalah dengan menggunakan tubuh yang tautannya akan ada di deskripsi itu. Ekstensi Chrome sepenuhnya gratis yang dapat Anda pasang dan gunakan untuk melihat apakah judulnya bagus. Dan yang kedua adalah vidIQ yang tautan ekstensi Chrome juga akan ada dalam file teks karena Anda cukup memasang kedua ekstensi di browser Chrome Anda. Dan sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana Anda dapat menggunakan keduanya. Jadi buka youtube.com sekarang. Setelah Anda mencapai youtube.com, yang ingin Anda lakukan adalah jika Anda menggunakan Sobat, klik di sini pada 3 titik ini. Jika Anda telah memasang ekstensi Chrome, Anda seharusnya dapat melihatnya. Lalu masuk ke kata kunci penjelajah di sini di sebelah kanan dan Anda ingin mengetikkan judul video yang Anda pikirkan. Misalkan saya sedang mengajari orang cara membuat uang online dengan saluran YouTube. Cara menghasilkan uang secara online dengan saluran YouTube. Sekarang TubeBud akan menunjukkan kepada saya volume pencarian kata kunci ini yang sangat penting. Orang membuat video yang tidak memiliki permintaan, itu sebabnya mereka tidak mendapatkan penayangan, sehingga Anda memerlukan volume pencarian untuk bisa mendapatkan penayangan. Volume pencarian berarti berapa banyak orang yang benar-benar mencari jenis judul yang Anda pikirkan untuk membuat kompetisi yang tepat berbobot. Bagi saya, sangat bagus jika saya menghapus bobotnya. Itu akan menunjukkan kepada Anda secara keseluruhan YouTube. Jadi persaingannya adalah midway, jadi kekuatan optimasinya bagus, sangat bagus. Jadi ini berpotensi menjadi judul yang bagus untuk Anda gunakan. Jadi apa yang juga bisa saya lakukan jika saya ingin menggunakan vidIQ untuk melihat volume pencarian yang tepat untuk kata kunci ini adalah saya akan tutup di sini Tubadi sebentar, lalu saya akan mengklik 3 titik BDIQ ini. Buka pemeriksa kata kunci dan saya ingin menempelkan judul video potensial di judul video saya dan saya akan mengklik cari. Sekarang ini adalah judul persis yang saya berikan. Abaikan volume pencarian di sini untuk sementara. Anda ingin melihat kata kunci spesifik yang termasuk dalam judul Anda. Oke, jadi milik saya menghasilkan uang secara online adalah kata kunci yang memiliki volume pencarian 1,3 juta per bulan. Ini berarti yang 1,3 juta mencari judul yang tepat ini di sini menghasilkan uang secara online. Kan cara menghasilkan uang